penyakit saraf kejepit atau karena disebabkan jatuh atau kecelakaan atau apa, Ustaz? Enggak. Kecelakaan jatuh itu hanya trigger aja. Jadi enggak seperti itu, kecuali patah ya, tulang punggungnya lah, itu kan beda. Ini enggak loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya ketemu teman ya beberapa hari yang lalu itu, kasihan juga ngelihat jalannya itu kayak diseret gitu Pak Ustadz kakinya. Wah, kasihan nih, beberapa bulan seperti itu. Saya tanya dong Pak Ustadz, kamu kenapa? Gitu. Katanya sarafnya terjepit Pak Ustadz. Ngeri banget ya, saraf kejepit sampai kakinya itu kayak rasa seperti ditusuk-tusuk gitu Pak Ustadz, mengerikan banget ya. Saya pikir wah ini jangan bisa stroke nggak nih gitu ya. Takut juga kan. Sebenarnya kalau seperti itu Pak Ustadz, saraf terjepit itu apa yang salah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi saraf terjepit itu analisa dokter biasanya sarafnya itu terjepit, bukan terjepit ya, terdesak atau tertonjol atau tersentuh oleh bantalan tulang pada daerah tulang ekor daerahnya. Itu ya. Biasanya seperti itu, mau lumban 3, 5 dan sebagainya itu seperti itu. Itu ada di deretan tulang belakang. Belakang bagian bawah itu biasanya itu. Nah, itu biasanya saraf-saraf yang berhubungan dengan kaki. Ya, kaki. Entah nanti yang sakit kaki kiri atau kaki kanan kayak ditusuk atau nyeri sekali gitu ya. Itu kalau orang awam itu biasanya wah kena santet. Ya kalau memang seperti itu ya itu saraf terjepit beneran. Nah, sebenarnya saraf terjepit itu sudah itu, jadi bantalan itu menyentuh atau seperti gimana ya? Ini sarafnya ya. Ini bantalan, harusnya itu begini, ini tulang, bantalan lagi tulang itu. Jadi bantalannya itu nonjol ngenain saraf. Seperti itu. Sehingga seperti itulah. Ya amit-amit kalau saya nggak mau. Sakit. Ya. Katanya memang sakit sekali kelihatannya ya. gitu. Nah, cara saraf terjepit itu dilihat dari umur, kalau saya lihatnya umur dulu. Sehingga bisa menganalisa dengan siapa masalahnya. Kalau umurnya itu 55 ke atas nih ya, 55, 60 ini, insya Allah ini hubungannya, saraf terjepit itu hubungannya dengan pasangan. Oh, pasangan ya. Jadi kalau yang kena saraf terjepit itu si perempuan, berarti hubungannya dengan suaminya. Kalau yang kena itu laki-laki, biasanya hubungannya dia dengan istrinya. Tapi kalau umurnya itu di bawah 45, 35 udah kena saraf terjepit, 40 sudah kena saraf terjepit, ini hubungannya si yang sakit itu dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau menurut saya sudah menjadi apa namanya, karena ini kan saya diizinkan oleh Allah Ta'ala meneliti, jadi sudah kalau yang kena itu mas-mas atau mbak-mbak di umur di bawah 45, saya langsung tanya, menyimpan marah dengan orang tua? Dia jawab iya. Hanya itu, menyimpan marah dengan orang tua, iya. Kalau umpamanya sudah terkena kaki, nah, kaki itu hubungannya dengan keluarga atau cari rezeki umpamanya. Kalau kakinya itu sudah sakit, diseret, nah ini biasanya si mbak-mbak atau mas-mas yang di bawah 45 tadi ya, dia itu sudah kerja,
sudah sering memberikan sesuatu kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak memberikan apresiasi. Jadi malah dibalik. Bukan perhatian, biasanya bukan perhatian. Biasanya umpamanya saya orang tuanya nih, kamu yang sakit nih Tung. Nah ya, yang kamu inginkan tuh saya itu memberikan apresiasi, dukungan atau apa ke kamu yang kamu inginkan. Tapi enggak, malah aku apresiasi ke saudaramu itu Haji C. Yang saya baik-baikin, yang saya bangga-banggain itu dia. Kamu kan jengkel lah malah. Kan saya ngasih kok dia yang gitu. Nah, ya itu. Ya itu. Gitu ya. Jadi dia ngomong, bersumpah kayak memberikan sesuatu menurut dia itu sudah ini kok yang di ini itu aja biasanya masalahnya. Itu aja. Insya Allah begitu kalau udah kakinya. Nah, itu biasanya saya bilang nggak boleh kalau sudah memberikan sedekah sama orang tua, ya udah harus ikhlas. Maksud, tapi masalah orang tua saya kan, lah nggak ada masalah. Kamu mau ngasih sedekah ikhlas atau mau ngasih sedekah dengan keinginan, keinginan duniawi, ya itu namanya sedekah lillahi ta'ala, itu ya harus ikhlas. Jadi yang kamu sedekahin, mamanya ibumu, mamanya. Kemudian yang dibangga-banggain saudaramu, ya kamu senyum-senyum aja. Ya nggak apa-apa, walaupun saudaramu itu nggak ngasih ke orang tua. Iya, nggak ada masalah. Kalau begini terus kamu bisa lumpuh loh seperti itu nanti. Nah, setelah dia paham, mengerti, kemudian saya ajari doanya. Doanya ringan aja. Ya Allah, jika syarat terjepit saya, insya Allah disebabkan kesalahan dan dosa-dosa saya, yaitu menyimpan marah kepada ibu saya atau menyimpan marah kepada ayah saya, ampuni dosa-dosa saya, astagfirullah. Seperti itu aja, astagfirullah. Nah, itu untuk kepada Allah, mohon ampun. Kemudian dengan ibu atau dengan ayah, kalau memang berhubungan dengan keduanya, ya minta maaf, Bu atau Pak, jika selama ini aku sering menyimpan marah pada ibu atau menyimpan marah dengan bapak, jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini aku, putramu atau putrimu, meminta maaf pada ibu atau pada bapak, lillahi ta'ala, maafin aku ya Bu, gitu. Besok diulang lagi, insya Allah itu langsung ringan kok, insya Allah ya, insya Allah itu ringan. Mertua juga sama ya? Sama mertua, sama mertua. Saraf kejepit itu kan istilahnya akhirnya dia saraf kejepit. Tapi kan ada penyebabnya nih Ustaz. Apakah tanpa sebab dia dapat penyakit saraf kejepit atau karena disebabkan jatuh atau kecelakaan atau apa Ustaz? Enggak. Kecelakaan jatuh itu hanya trigger aja. Jadi enggak seperti itu, kecuali patah ya, tulang punggungnya lah, itu kan beda. Ya ini enggak loh ya. Insya Allah hanya itu aja sih. Jadi memang trigger itu macam-macam. Cuma memang kalau sudah jengkel dengan orang tua atau dengan pasangan ya, suami atau dengan istri, itu kan terus menerus. Sehari itu bisa marah 2 kali atau tiap hari itu marah. Atau setiap ngelihat marah. Ya bisa, tapi diem dia. Tapi diem khususnya karena saraf terjepit itu di situ. Nah, di titik itulah harusnya seorang Islam itu sadar. Kenapa? Ya Allah sudah menceritakan dalam Quran, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi itu kata Allah. Jadi nggak usah kita itu tidak mau mengakui malah ingkar dari ayat tersebut. Nah, rata-rata biasanya orang Islam itu ingkar. Kalau udah ingkar ya sudahlah, berarti dia tidak beriman kepada ayat tersebut. Ya, kalau udah nggak beriman, gimana kata Allah? Ya begitulah katanya. Ya, jadi harus disadari, dan itu cara Islami, istilahnya cara Islami kembali ke akhlak yang baik, yaitu hormat kepada orang tua. Kan gitu ya. Kalau orang tua salah, ya nggak usah marah. Urusannya orang tua salah itu dengan Allah. Kalau mau beri nasihat, ya dinasihatin. Kalau orang tua tanya, kalau orang tuanya nggak tanya, nggak usah dinasihatin. Kalau tahu di depan mata salah,
baru itu dinasihati, kan gitu ya. Langsung. Iya, langsung, tapi dengan kata-kata yang baik. Jangan yang dengan buruk. Apakah mungkin enggak kalau dengan saudara gitu Pak Ustadz bisa menyebabkan juga? Bisa. Bisa ya Pak Ustadz? Bisa, tapi di umur nanti di atas 55. Oh gitu ya. Biasanya dengan saudara atau dengan pasangan itu di atas itu, 55 ya, insya Allah. Di atas 45 atau 55 lah di titik-titik itu. Kalau memang dia hobinya memang kalau marah diem seperti ya. itu. Ya. Kalau dengan anak bisa juga? Jarang. Oh, jarang. Saya jarang mendapatkan yang saraf terjepit dengan anak itu jarang. Karena kalau umpamanya orang tua marah dengan anak, biasanya ada faktor mendidik. Ya, ada faktor mendidik. Dan ini itu betul-betul saya amati, memang sangat jarang orang tua saraf terjepit itu dengan anak, itu jarang. Umpamanya orang tuanya bilang saya nyimpen jengkel dengan anak, enggak. Iya. Saya tanya dengan anak atau dengan suami, Bu, sering mana? Baru dia diem. Suami. Baru paham dia gitu. Itu yang benar. Jadi kalau dengan anak jarang sekali, karena ada faktor mendidik. Jadi tidak termasuk di dalam ranah itu. Jadi itu bisa sembuh, insya Allah bisa. Tanpa operasi, ya insya Allah. Karena selama ini yang saya tangani memang tanpa operasi. Langsung kalau dia paham, tersenyum, kemudian dia niat kepada Allah Ta'ala nggak mau mengulang lagi, ya memang dia insya Allah diberi kemudahan kesembuhan sama Allah. Ya, karena orang sakit untuk sembuh itu kan dia harus melalui salah satu ayat, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Jadi ilal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayanu, memberikan nasihat kebenaran, baru dijawab oleh Allah Ta'ala, maka tobat mereka yang aku terima. Kan jelas. Ada tahapan-tahapan. Ada tahapannya. Allah sudah disiapkan di dalam Quran. Kenapa kita tidak mengikutinya? Kan gitu. Cuma ya itu sendiri. Orang Islam rata-rata menolak kalau dibilang itu dari kesalahan. Karena dia merasa kayak Nabi. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Lah kan lucu. Dia juga manusia. Itu. Nah seperti itu. Jadi kita belajar tauhid benar-benar serius, menuhankan Allah, harus beneran menuhankan Allah. Salah satunya adalah Quran ini kitab yang benar. Jadi apa yang diceritakan dalam Quran benar. Jadi jangan kita abaikan. Kalau memang kita itu ingin iman kepada Allah Ta'ala, kuat termasuk iman kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, kitab kita, petunjuk kita, itu juga harus kita imani. Ya memang orang bisa bilang kalau ya saya iman kepada Quran, nah, tapi kan gedabrus aja, ngomong aja, biasanya kan begitu. Tapi kalau memang kita itu bertauhid pada Allah Ta'ala, iya, beriman yang kuat pada Allah Ta'ala, terima itu. Kalau salah, iya terima salah, nggak ada masalah kok. Semua orang itu pasti salah, ya. Anak cucu Adam itu pasti punya dosa. Jangan mengaku merasa nggak ada dosa. Loh, kan saya punya dosa. Nah, kalau kamu salah, ada musibah, kalau dikasih tahu itu dosamu kan nolak kamu. Tapi kalau lagi nggak salah, kalau lagi nggak sakit, ya kamu bisa ngakuin. Kan gitu ya. Nah, kita belajar jangan seperti itu, karena itu nanti kita dianggap munafik oleh Allah Ta'ala. Allah loh yang menganggap munafik ya. Jadi jangan. Ayo kita belajar, salah satunya melalui sakit, yaitu berubah dari akhlak yang tidak baik atau perbuatan tidak baik, hijrah menjadi perbuatan yang baik. Insya Allah seperti itu. Berarti tubuh manusia itu bisa menjadi barometer untuk membuktikan Al-Quran itu ya Pak Ustadz ya? Gimana itu? Ya sebenarnya kan dalam Quran kan sudah diterangkan, cuma tinggal orangnya itu dapat hidayah dari Allah apa atau enggak, kan seperti itu betul, aja. Kalau memang dapat hidayah ya berarti bisa dibuktikan. Iya, kalau nggak dapat hidayah malah kontra dia, walaupun dia orang Islam kontra dia. Iya, benar juga ya. Kontra dia dengan Quran. Oh, ya. Karena apa? Ya karena dia pikirannya tidak mengimani Quran. Ya, jadi harus benar-benar difahami. Ya, nanti sampaikan sama temenmu, kasih tahu, mudah-mudahan dia ngerti, tersenyum-senyum, sehingga dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan manfaat sehingga diberi kesembuhan, insya Allah ya, amin. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.